Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi tentang strategi pembelajaran berbasis proyek yang dimana nanti akan terdapat ada 3 poin utama yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu mengapa pembelajaran berbasis proyek ini ada begitu. Yaitu pertama sekali itu adalah latar belakang pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kedua adalah pengertian pembelajaran berbasis proyek, terus strategi pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu. Nah, seperti kita ketahui di abad 21, pembelajaran abad 21 ini ada yang berbeda antara pembelajaran dulu dengan yang sekarang. Yang dimana pembelajaran dulu itu berpusat pada guru, dan yang pembelajaran abad 21 ada di sebelah kanan kita ya Bapak Ibu, kalau dilihat dari layar, yaitu berpusat pada siswa. Kalau pada pembelajaran sebelum abad 21, pembelajaran langsung, atau biasanya itu bersifat satu arah. Nah, kalau pembelajaran abad 21, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran sebelumnya juga berorientasi pada isi materi. Yang penting materi itu habis, isinya habis, tersampaikan sama siswa. Tidak berorientasi bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembelajaran itu. Nah, pada pembelajaran sebelum abad 21 berkaitan kepada keterampilan dasar, ya cuman pada C1. Sedangkan pada pembelajaran abad 21 sampai kepada tahap C6 atau berpikir lebih tingkat tinggi. Makanya pada saat sebelum pembelajaran abad 21 kita mengenal yang namanya LOTS, Law Order Thinking. Beda dengan yang pembelajaran abad 21 yaitu HOTS, High. Artinya ada perbedaan. Terus pada saat sebelumnya ada penekanan pada teori. Nah, kalau pembelajaran abad 21 menekan pada praktik. Kalau di pembelajaran sebelumnya ada akademik dan pembelajaran abad 21 pada life skill. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa pembelajaran berbasis proyek ini ada. Karena pembelajaran berbasis proyek ini juga termasuk di dalam kurikulum 2013, yang dimana kurikulum saintifik. Kurikulum saintifik di sana menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian ada pembelajaran berbasis proyek, salah satunya. Ada pembelajaran discovery, inquiry, pembelajaran berbasis masalah, dan salah satunya ini yang saya jelaskan, yaitu pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu. Nah, rancangan yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam membuat pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata. Berbeda pada pembelajaran sebelumnya, bisa tidak berdasarkan pengalaman nyata oleh siswa ataupun guru. Atau biasanya juga kalau dulu saya itu katanya. Gitu. Nah, pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan lingkungan otentik. Karena hal ini diperlukan untuk memungkinkan seseorang berproses dalam belajar. Belajar untuk memahami, belajar untuk berkarya, dan melakukan kegiatan nyata. Ini adalah hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran. Artinya, sebelum Bapak Ibu mau mencoba pembelajaran berbasis proyek, ini harus diperhatikan. Selanjutnya, isi pembelajaran harus didesain agar relevan dengan karakteristik siswa. Artinya, kita lihat karakteristik siswa itu seperti apa. Apakah dia senang dengan pembelajaran berbasis proyek? Atau dia lebih senang dengan pembelajaran seperti kooperatif, TGT, feedback, atau yang lainnya. Karena tujuan kita melakukan perubahan dalam pembelajaran adalah bagaimana adanya perubahan tingkah laku, sifat, sikap
sampai ke moral siswa. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya, isi pembelajaran tadi itu sudah terus menyediakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan. Artinya, kita menerapkan model PJBL, Project Based Learning ini, kita harus menyediakan media dan sumbernya. Jangan tiba-tiba kalian yang cari isu, kalian yang buat isunya. Seperti itu Bapak Ibu. Ketersediaan media ini dan sumber belajar yang memungkinkan siswa mengalami perolehan pengalaman belajar atau proses belajarnya, begitu. Dan ini sangat konkret dan luas dan mendalam Bapak Ibu. Biasanya diupayakan oleh dosen atau guru atau pendidik yang lainnya yang profesional terhadap keberhasilan belajar siswa. Nah, penilaian hasil belajar terhadap siswa dilakukan secara formatif sebagai diagnosis untuk menyediakan pengalaman belajar pada siswa. Ini adalah hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sebelum menentukan model pembelajaran apa yang ingin diterapkan kepada siswa. Pembelajaran berbasis proyek, menurut para ahli ada Goodman and Sativers, mendefinisikan Project Based Learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik atau siswa yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Artinya, pendekatan pembelajaran PJBL ini harus kegiatannya itu nyata, tidak mengangan-angan ataupun berhayal, begitu Bapak Ibu. Nah, menurut si Afriana, pembelajaran berbasis proyek merupakan model yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, terkadang saya pernah juga menjadi siswa. Waktu itu saya menjadi siswa kelas SMA, di duduk bangku SMA, dengan pembelajaran fisika. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kaitkan sedikit. Terkadang saya itu tidak mengerti mengapa harus dipelajari rumus ini. Mengapa harus kita mempelajari rumus integral. Sebaiknya menurut Afriana ini, dalam proses pembelajaran proyek harus ada maknanya. Artinya siswa itu tidak, ini kan cuma sebentar aja. Toh juga pembelajaran perkalian, tambah-tambah, kurang-kurang, itu yang paling utama. Tidak seperti integral, terus Pitagoras, ataupun sampai yang limit, sinus, kosinus, tidak sampai. Kadang ada orang seperti itu. Makanya pembelajaran berbasis proyek ini harus bermakna. Ketika siswa ingin diajarkan rumus Pitagoras, diajak kepada sebuah bangunan. Agar dia melihat, oh untuk ini. Ketika untuk mengajak untuk volume, tidak hanya mengasih diketahui, dihitung. Nah, harus dilihat ini volume air, ini volumenya ini, apa yang terjadi. Seperti itu. Artinya dia mengalami pengalaman nyata yang dia merasa itu bermakna untuk kehidupannya selanjutnya. Karena pembelajaran ini sebenarnya untuk life skill. Begitu Bapak Ibu. Kalau menurut Grant, mendefinisikan bahwa Project Based Learning atau PJBL merupakan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Artinya begini, Bapak Ibu memberikan suatu topik, isu, atau masalah hampir sama dengan apa? Project Based Problem Based Learning, tapi ini lebih kepada project untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu. Nah, dan adanya investigasi yang lebih mendalam Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, jadi dari ketiga kesimpulan tersebut adalah project based learning
berpusat pada relatif berjangka waktu. Artinya jangka waktunya tersebut Bapak Ibu yang selalu jadi masalah. Kita ketahui kalau kita melakukan sebuah proyek, kita harus melihat waktu. Jadi berpusat pada relatif berjangka waktu Bapak Ibu. Terus berfokus pada masalah. Kita harus tentukan masalahnya apa. Sehingga ketika siswa itu ingin melakukan proyek investigasi terhadap sebuah permasalahan yang diberikan, dia langsung berfokus begitu. Terus seperti yang dikatakan Afriana tadi, pembelajarannya harus bermakna. Artinya masalah yang kita berikan itu tidak hanya masalah yang bersifatnya sementara, bermakna bagi dirinya, bagi kehidupannya ketika dia selesai nanti belajar, Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin atau lapangan studi kegiatan pembelajaran berlangsung secara kolaboratif dan dalam kelompok heterogen. Jadi PJBL ini biasanya bukan berdiri sendiri atau bersifat individu. Ini adalah pembelajaran yang dimana siswa diberi keterampilan tidak hanya pandai dalam berdialog, pandai dalam membuat suatu karya tulis atau membuat suatu hasil dari proyek tersebut, tapi bagaimana dia menjadi suatu tim di dalam suatu kelompok, Bapak Ibu. Dan pembelajaran ini biasanya diberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat ke lapangan. Artinya kita kasih masalah, silahkan lihat di lapangan. Seperti itu. Agar terciptanya tadi pembelajaran nyata kepada siswa Bapak Ibu. Nah, sehingga pada perbedaan pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran berbasis tradisional yang zaman-zaman dulu itu, kalau pembelajaran tradisional cakupan isinya dalam aspek fokus kurikulum, cakupan isinya berbeda. Kalau pembelajaran tradisional dia hanya cakupan isi, tidak kedalaman pemahaman fokus pada siswa. Selanjutnya kurikulum keterampilan pengembangan building block, artinya cuman sampai di situ saja. Tidak sampai keterampilan pemecahan dalam isolasi masalah yang kompleks. Bagaimana dia memecahkan masalahnya. Biasanya pembelajaran tradisional itu cuman pada tahap C1, C2, C3. Begitu Bapak Ibu. Kalau lingkup dan urutannya berjalan dari blok ke unit, artinya cuma dari satu sub pokok bahasan sampai ke satu lagi. Kalau pembelajaran berbasis proyek, unit terbesar membentuk suatu topik dan isu. Tidak hanya yang ada di dalam buku pelajaran, tetapi di luar lagi, diambil dari tempat yang lebih dalam. Kalau pembelajaran tradisional, dia memusat, fokus berbasis di satu disiplin. Artinya ketika dia mempelajari PKN atau mempelajari sejarah, dia hanya berhadapan pada sejarah tersebut, tidak meluas seperti pembelajaran berbasis proyek atau dia bersifat multidisipliner. Bisa menggabungkan, berkolaboratif antara setiap pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Terus, peran pendidik di dalam pembelajaran tradisional adalah dia adalah sumber utama. Guru sumber utama, ahli dalam segala hal. Karena dulu itu saya pernah sekali mempunyai pengalaman pada salah seorang guru yang juga telah berjasa kepada saya, bahwa pada saat waktu itu guru adalah sumber utama. Jadi ketika ada jawaban yang berbeda, pasti disalahkan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya adalah pertanyaan terbuka. Contohnya, berikan pendapat Anda terkait tentang pembelajaran PKN, begitu. Nah, ketika berikan pendapat Anda, pasti itu bersifat terbuka. Nah, namun beberapa pada saat pembelajaran tradisional itu guru masih menganggap bahwa pendapatnya adalah yang benar.
sedangkan pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Nah, berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek. Dia pembimbing, partner, begitu. Sedangkan kalau untuk peranan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek, dia hanya menunggu perintah dari guru. Pembelajaran tradisional, mohon maaf Bapak Ibu. Menunggu perintah dari guru. Ketika guru mengatakan buka buku, ya buka buku. Ketika guru mengatakan kerjakan halaman sekian-sekian, dia mengerjakan. Berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek, dia melakukan kegiatan pembelajaran peran mahasiswa, dosen, guru yang diarahkan oleh diri sendiri. Artinya ketika guru menyerahkan ini adalah isu terkait tentang korupsi ataupun yang lainnya, bagaimanalah siswa dalam menjalankan, mengerjakan proyek tersebut. Dia berinisiatif dalam kelompoknya. Nah, kalau dalam tujuan jangka pendek, pengetahuan tentang aplikasinya, fakta, istilah, dan isi. Kalau untuk pembelajaran berbasis proyek, pemahaman, ide, dan proses yang kompleks. Artinya di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, pemahaman yang paling utama dan proses. Kalau tujuan jangka panjangnya, kalau pembelajaran tradisional luas dalam arti mengambang. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek dalam. Lulusan di dalam pembelajaran tradisional hanya memiliki pengetahuan yang berfokus pada hasil belajar. Hanya berfokus pada hasil belajar. Makanya pada saat ini kan sekarang ini kan lagi pembagian rapot. Ada istilah sekarang ini stop membagikan foto nilai rapot. Karena kalau kita melakukan itu sama dengan pembelajaran tahun-tahun yang lalu atau pembelajaran tradisional yang berfokus pada hasil belajar. Tidak berfokus bagaimana siswa itu mendapatkan pembelajaran tersebut atau prosesnya. Sehingga dia mengatakan, oh begini. Ketika siswa mengalami proses yang dia anggap pas atau yang mengena di dalam hatinya, pembelajaran tersebut akan diingatnya sampai kapanpun, Bapak Ibu. Nah, strategi pembelajaran berbasis proyek di sini ada 4 yang saya rangkum, Bapak Ibu. Pertama adalah pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekan pada aspek keterampilan, pengetahuan, pada tingkat penerapan, analisis, dan sintesis, serta evaluasi. Artinya, jangan kita lihat kompetensi dasarnya apa, kita langsung melakukan project based learning. Karena seperti kita ketahui, tidak semua model itu mampu digunakan pada kompetensi dasar yang sama. Jadi dilihat dulu kompetensi dasarnya itu apa. Apakah kompetensi dasarnya itu menekankan kepada keterampilan, penerapan, analisis, atau sintesis. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pendidik atau guru mampu memilih materi atau topik-topik yang dijadikan tema proyek. Artinya temanya itu juga harus yang menarik, yang isu-isu terbaru, sehingga siswa itu tertarik untuk mencari, membacanya. Jika isunya itu sudah lama, mereka juga malas untuk membaca, Bapak Ibu. Nah, pendidik juga harus terampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Makanya peran dari guru atau pendidik di dalam pembelajaran berbasis proyek adalah pembimbing. Membimbing siswa dalam menumbuhkan motivasinya. Jangan pernah mengatakan bahwa hasil yang dia kerjakan itu adalah salah. Langsung memvonis, menjudge. Karena pada saat dilakukan seperti itu, dia mengalami yang namanya doubt. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita ketahui, seperti saya katakan tadi sebelumnya, bahwa pembelajaran berbasis proyek ini harus ada fasilitas yang memadai. Artinya lapangannya ada, tempat untuk melakukan proyek ada, nah, dan waktu. Karena pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan deretan waktu yang lama untuk menghasilkan sebuah
karya, sebuah proyek, hasil kerja siswa. Jangan pada saat seperti ini, kita kasih isunya, korupsi. Kita langsung berikan minggu depan harus sudah dikumpulkan. Nah, kapan siswa itu dapat berpikir? Atau kita kasih dalam 1 hari itu juga. Kita buat dalam mereka di dalam satu kelas terkait tentang peninggalan sejarah. Dan langsung pada hari itu juga harus dikumpulkan. Nah, harus ada waktu. Kita juga harus memperhatikan ini Bapak Ibu. Nah, jadi karena waktu itu diperlukan, karena langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu ada 6. Pengenalan masalah. Disinilah Bapak Ibu memberikan masalah-masalah isu yang terbaru. Isu-isu yang menggugah motivasi siswa untuk ikut dalam berpartisipasi Bapak Ibu. Selanjutnya, mendesain perencanaan proyek. Siswa diberikan untuk mendesain perencanaan proyek. Kegiatannya, planningnya. Bagaimana caranya menyusunnya? Apakah dalam bentuk makalah atau yang lainnya? Begitu. Terus penyusunan jadwal proyek. Mereka menyusun jadwal proyek agar dapat terlaksana dengan baik. Nah, di nomor 4, pelaksanaan dan monitoring proyek. Guru berperan dalam memonitoring, memantau sampai mana hasil kerja siswa tersebut. Jangan hanya ini proyeknya kalian kerjakan, kalau sudah selesai diberikan lagi kembali kepada guru, setelah itu selesailah semua. Nah, terus menguji hasil. Artinya siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya. Ketika siswa mempresentasikan, pasti ada evaluasi dan refleksi. Evaluasi itu diberikan ketika kayak dia dalam mempresentasi, ada tanya jawab, ada yang memberikan masukan, tanggapan, dia diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Setelah dia memperbaiki hasil proyeknya tersebut, barulah guru menerima hasil tersebut. Karena sudah pada sampai tahap evaluasi Bapak Ibu. Nah, namun ada beberapa yang menjadi kelebihan Bapak Ibu dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, serta mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Artinya, ketika melakukan pembelajaran berbasis proyek ini, mereka lebih bersemangat daripada menunggu perintah. Apa yang mau dikerjakan nanti? Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Terus, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Karena kita ketahui di dalam pembelajaran abad 21 itu siswa harus memiliki yang 4C, komunikatif, kreatif, kolaboratif. Jadi dia harus mampu memecahkan masalah. Hal ini menjadi bekal ya ketika dia nanti selesai sekolah. Dia tidak menjadi orang yang emosian. Dia jadi mampu memecahkan masalah. Terus membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Ini kadang ada 2. Bisa membuat peserta didik menjadi lebih aktif yang memiliki karakteristik ingin belajar project based learning, Bapak Ibu. Terus meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Artinya, dia sudah mampu mengelola sumber belajar. Tidak hanya mengambil segala sesuatunya dan menciptakan sebuah hoax ataupun yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, namun kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan membutuhkan biaya yang cukup banyak bagi siswa. Begitu Bapak Ibu. Hal ini terkadang menjadi sebuah pertimbangan kita sebagai pendidik dalam menerapkan project based learning ini. Karena tidak mungkin
hanya dalam 1 KD kita buat dalam project based learning. Makanya dalam pembuatan model ini juga kita harus pintar dalam mendesain dan mengcombine Bapak Ibu. Nah, selanjutnya siswa yang lemah dalam mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan. Karena kita ketahui ada siswa yang bersifat ekstrovert, introvert, begitu. Nah, siswa yang lebih cenderung dari introvert, dia akan lebih lama untuk dapat berkomunikasi kepada teman-temannya. Dan itulah yang menyebabkan juga terdapat siswa yang kurang berkontribusi dalam proyek. Karena ketika dia mengalami masalah dalam mengumpulkan informasi, pasti dia juga mengalami yang namanya kurang berkontribusi dalam proyek. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika dia kurang berkontribusi dalam proyek, dia pun tidak tahu dalam apa yang dikerjakan teman-temannya. Sehingga biasanya nama yang tidak bekerja itu ada dalam urutan paling belakang. Nomor 1 pasti ketua, nomor 2 sekretaris, nomor 3 yang mengerjakan. Sampai nomor terakhir adalah orang yang tidak mengerjakan. Nah, selanjutnya siswa tidak memahami topik secara keseluruhan. Dan ini adalah kelemahannya. Karena kan kita cuma ngasih isu. Jadi siswa terkadang tidak memahami topik secara keseluruhan Bapak Ibu. Nah, adapun sistem penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek ini berbeda dengan yang lain. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan. Bagaimana siswa mampu mengelola isu atau topik yang Bapak Ibu berikan kepada mereka untuk mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan Bapak Ibu. Itu adalah yang kita nilai. Jadi bukan menilai seperti buat soal ataupun yang lainnya, tapi kemampuan pengelolaan. Ketika mereka memberikan hasil kerja proyeknya, kita mengetahui bahwa bagaimana cara dia mengelola informasi tersebut. Apakah dia runtun? Apakah dia sistematiknya bagaimana? Itu yang kita nilai Bapak Ibu. Selanjutnya relevansinya. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan belajar. Ini adalah relevansinya terhadap apa yang kita pelajari. Artinya, walaupun dia multidisipliner, kita juga harus melihat kepada mata pelajaran kita. Jangan sampai mengambang terlalu luas. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Artinya, itu adalah hasil buah pikir kesepakatan mereka. Hasil dari buah pikir ketika mereka sedang berdiskusi. Bukan hasil dari copy paste ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sistem penilaian kita sebagai seorang pendidik ketika melakukan pembelajaran berbasis proyek kepada siswa Bapak Ibu. Artinya, kita menilai itu berdasarkan yang 3 ini Bapak Ibu. Nah, sampai di sini sepertinya untuk hasil presentasi saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menerapkan project based learning, kita harus memperhatikan tahap-tahapnya dan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan sedikit kepada Ibu moderator.